Di lereng sunyi pegunungan Dieng, di antara kabut yang tak pernah benar-benar pergi, tersimpan sebuah legenda yang nyaris terlupakan. Warga lama menyebutnya gerbang ketiga, sebuah pintu yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Katanya, gerbang itu muncul hanya saat subuh, ketika dunia manusia dan dunia roh saling menyentuh dalam diam. Dan setiap kali kabut mulai turun terlalu cepat, seseorang pasti hilang. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang, sebelum kabut malam ini ikut menelanmu juga. Di dataran tinggi Dieng, legenda selalu hidup lebih lama daripada manusia. Warga sekitar percaya, di antara Bukit Prau dan Gunung Sipandu, ada satu batu besar yang bukan bagian dari alam biasa. Mereka menyebutnya batu napas, karena setiap kabut turun, dari celah batunya keluar hembusan udara hangat, seolah batu itu sedang bernafas. Orang-orang tua percaya, itu bukan sekadar batu. Itu adalah tanda dari gerbang ketiga, jalan menuju dunia yang tak kasat mata. Tidak semua orang bisa melihatnya. Konon, hanya mereka yang sedang kehilangan arah hidup atau membawa beban jiwa yang berat yang bisa menemukan gerbang itu. Sebuah legenda kuno bahkan menyebut nama Dewa Kawi, penjaga jalur antara cahaya dan kegelapan. Ia membuka 3 jalan untuk menuntun roh yang tersesat, jalan tanah untuk mereka yang masih hidup, jalan langit untuk para dewa, dan jalan kabut untuk mereka yang belum siap pergi. Gerbang ketiga dipercaya sebagai jalan kabut itu. Warga desa masih mengingat cerita seorang petani tahun 1973 yang tersesat saat fajar. Ia berjalan dalam kabut dan melihat tembok batu setinggi 2 manusia di tengah hutan pinus yang seharusnya tidak ada di sana. Di permukaannya terukir 3 lingkaran yang berputar pelan, seperti simbol hidup yang bernafas. Saat ia mendekat, terdengar suara halus berbisik dari balik batu, "Kau sudah melihat yang tak seharusnya." Dan sejak hari itu, petani itu tak pernah bisa tidur tanpa menyalakan lampu. 30 tahun setelah kejadian itu, seorang peneliti muda dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Arga Wicaksana, tertarik dengan kisah tersebut. Ia bukan orang yang percaya pada hal gaib, bidangnya adalah arkeologi dan geofisika. Tapi sejak membaca laporan kuno Belanda yang menyebut anomali magnetic gate in Jieng Plateau, Arga yakin ada sesuatu yang perlu dibuktikan. Ia datang ke Dieng bersama tim kecil, membawa peralatan GPS, sensor medan magnet, dan kamera inframerah. Dalam catatan lapangannya yang ditemukan kemudian, Arga menulis kalimat aneh. Gerbang ketiga bukan mitos. Ini titik pertemuan antara bayangan dan waktu. Malam terakhir sebelum ia menghilang, penduduk desa melihat cahaya kebiruan memancar dari arah Bukit Prau. Suara letupan kecil terdengar, seperti petir di dalam kabut. 2 anggota timnya yang menunggu di pos bawah bukit sempat mendengar suara Arga lewat walkie-talkie. Rekaman itu masih disimpan sampai sekarang. Suara Arga terdengar terengah, lalu berkata pelan, "Aku lihat pintunya, tapi ini bukan batu. Ini napas." Setelah itu, komunikasi terputus. Tim pencarian dikerahkan keesokan paginya. Mereka hanya menemukan tenda yang belum sempat dibongkar, alat GPS yang rusak, dan jejak kaki melingkar, seolah Arga berjalan di tempat yang sama berulang-ulang. Tidak ada bekas seretan, tidak ada tanda perlawanan, hanya lingkaran tapak kaki mengelilingi batu besar yang tertutup lumut. Dan hingga kini, Dr. Arga Wicaksana masih dinyatakan hilang tanpa jejak. Banyak ilmuwan mencoba mencari penjelasan rasional. Kabut di kawasan Dieng memang termasuk paling pekat di Indonesia, dengan tingkat kelembapan dan suhu yang bisa menipu persepsi arah dan jarak. Namun,
Hasil penelitian topografi menunjukkan sesuatu yang aneh. Di area tempat Arga terakhir terlihat, terdapat anomali medan elektromagnetik yang berubah-ubah setiap detik. Kompas berputar tanpa arah. Sinyal GPS melompat ke koordinat berbeda tiap kali kabut datang. Beberapa alat bahkan merekam getaran rendah berfrekuensi 18 Hz, gelombang yang tak bisa didengar manusia, tapi bisa menimbulkan rasa gelisah dan ketakutan. Sebagian ilmuwan menyebut ini sebagai zona resonansi bawah sadar, sementara penduduk lokal punya sebutan sendiri, napas bumi. Menurut mereka, ketika kabut dan angin bersatu pada waktu tertentu, alam membuka jalur antara dunia. Kita bisa saja menyebutnya kebetulan, tapi bagaimana menjelaskan foto udara yang diambil malam itu oleh tim Basarnas? Dalam salah satu frame, terlihat bayangan bentuk melingkar besar di tanah, seperti struktur batu kuno yang tidak tercatat di peta manapun. Namun ketika lokasi itu didatangi, bayangan tersebut tak lagi ada. Warga setempat punya cara sendiri untuk menjaga keseimbangan itu. Setiap tahun, menjelang musim dingin, mereka mengadakan upacara sesajen kabut. Ritual ini dilakukan sebelum fajar, di bawah batu besar di kaki gunung. 3 dupa dinyalakan, 1 untuk langit, 1 untuk tanah, dan 1 untuk kabut. Seorang juru kunci tua bernama Mbah Surodi mengatakan, gerbang ketiga bukan untuk dilihat tapi untuk diingat. Manusia tak boleh jadi dewa. Menurutnya, gerbang ketiga bukan tempat berpindah, melainkan peringatan, batas antara yang tampak dan yang tak tampak harus dijaga. Ia menunjukkan naskah kuno beraksara Jawa, tertulis kalimat, Ono dalan telu tumuju cahya. Bumi, langit, lan mego. Artinya, ada 3 jalan menuju cahaya, tanah, langit, dan kabut. Beberapa tahun lalu, ekspedisi baru dilakukan dengan teknologi drone dan kamera inframerah. Dalam cuplikan rekaman, terlihat pola batu besar yang membentuk 3 lingkaran, seperti simbol yang diceritakan dalam legenda lama. Namun setiap kali kabut datang, bayangan batu itu menghilang, seolah larut bersama udara. Jika benar begitu, maka kabut hanyalah layar tipis yang memisahkan kesadaran manusia dari dimensi lain yang tak terdefinisi. Dan Dr. Arga mungkin bukan menghilang, tapi menyeberang. Sampai hari ini, tak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun di beberapa malam berkabut, penduduk masih mengaku mendengar suara langkah kaki pelan dari arah bukit. Seolah seseorang sedang berjalan, mencari jalan pulang. Mungkin, gerbang ketiga memang ada, tapi mungkin juga itu hanyalah cermin dari hati manusia yang tersesat. Karena terkadang, yang disebut gerbang itu bukan di luar sana, melainkan di dalam diri kita sendiri. Saat kita terlalu lama menatap kabut, kabut pun mulai menatap balik. Kalau gerbang ketiga benar ada, mungkin sebagian dari kita sudah pernah melewatinya tanpa sadar. Klik subscribe dan like sekarang, sebelum kabut malam ini menutup jalan pulangmu. Kalau kamu masih berani, lanjut aja ke misteri berikutnya. Karena setiap cerita selalu punya bayangan yang belum terungkap.